dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur dan terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA hingga keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi judi online. Satu demi satu kasus korupsi terungkap. Angka-angka fantastis menghiasi pemberitaan. Triliunan rupiah menguap begitu saja. Di atas kertas, mereka terlihat sebagai pelayan rakyat. Namun, di balik layar terdapat pengkhianatan terhadap masa depan. Sementara segelintir orang hidup dalam kemewahan, rakyat harus bertahan di tengah keterbatasan. Jalan berlubang tak diperbaiki, bantuan sosial telah turun, dan harga bahan pokok terus naik. Ini bukan hanya tentang uang yang dicuri, ini tentang kesempatan yang dirampas, harapan yang dibunuh, dan ketimpangan yang dibiarkan begitu saja. Korupsi bukan sekedar kejahatan ekonomi, ia adalah mesin perusak sistem. Uang haram melahirkan proyek asal jadi, orang yang tak kompeten bisa berada di posisi penting karena ada imbalan di baliknya. Layanan publik memburuk karena anggaran disunat, semua demi satu hal, memperkaya diri sendiri. Ironisnya, kesalahan itu kerap dibungkus seolah-olah tak berdosa. Di depan umum bicara soal etika dan moral, tapi di balik meja menjadi transaksi diam-diam. Dan kita terlalu sering hanya jadi penonton. Negeri ini tak kekurangan orang pintar, yang kurang adalah orang jujur dan berani. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah nasi yang hilang dari meja rakyat. Setiap proyek fiktif adalah mimpi yang dibatalkan sebelum sempat dimulai. Kita tidak bisa berharap perubahan datang dari mereka yang nyaman dengan sistem yang rusak. Perubahan harus dimulai dari suara kecil yang terus bersuara, dari keberanian untuk berkata cukup. Korupsi bukan budaya, ia penyakit yang harus disembuhkan, dan setiap dari kita adalah bagian dari obatnya. Berani jujur itu hebat. Diam berarti ikut andil. Lawan korupsi, mulai dari diri sendiri.